masih terus berputar, tanpa bisa dicegah ataupun dipacu. Semuanya berjalan sesuai dengan alurnya. Kehidupan tetap bergulir seperti semestinya. Hubunganku dengan Krishna juga terus berlanjut. Kami bahkan semakin sering menghabiskan waktu berdua, menikmati indahnya cinta yang hadir di hati kami. Kini sudah lebih dari setahun aku dan Krishna menjalin hubungan asmara. Krishna pun telah sepenuhnya membuka hatinya untukku. Dia tak lagi ragu untuk menerima kehadiranku di dalam hidupnya. Aku pun merasa sangat bahagia dengan semua itu. Namun setelah setahun hubungan kami berjalan, tiba-tiba saja batu sandungan mulai menghalangi langkah kami. Berawal dari aku yang harus berhenti bekerja karena terkena PHK dari pabrik tempat aku bekerja. Tentu saja hal itu cukup membuat aku merasa linglung dan hampir kehilangan arah. Karena satu-satunya sumber pendapatanku ialah dari gajiku tersebut. Aku pun mencoba mencari pekerjaan di tempat lain, namun tidak satupun pekerjaan yang bisa aku dapatkan. Sementara uang tabunganku pun mulai menipis. Aku pun menceritakan hal tersebut kepada Krishna. Namun Krishna juga tidak bisa berbuat banyak, karena ia juga dalam kesulitan ekonomi. Penghasilannya sebagai buruh cuci motor tidaklah pernah cukup untuk memenuhi kebutuhannya sekeluarga. Apalagi keempat adik-adiknya masih butuh biaya banyak untuk sekolah. Padahal selama ini akulah yang selalu membantunya dalam hal keuangan. Apalagi sejak ibunya sakit dan sudah tidak bisa bekerja keras lagi. Aku selalu menyisihkan sebagian gajiku untuk membantu Krishna dan keluarganya. Sebenarnya aku ikhlas melakukan hal tersebut, bukan saja karena aku benar-benar tulus mencintai Krishna, tapi juga karena aku memang merasa prihatin akan kehidupan Krishna selama ini. Namun saat ini aku tidak bisa lagi melakukan hal tersebut, mengingat aku sudah kehilangan pekerjaanku. Hubunganku dengan Krishna pun mulai renggang, karena aku sudah jarang mengajaknya jalan-jalan ataupun menginap di rumah kontrakanku. Aku lebih sibuk memikirkan bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan pekerjaan. Aku sudah mengirim lamaran kerja ke berbagai tempat, namun sudah hampir 3 bulan belum ada satupun panggilan kerja untukku. Aku sudah tidak punya uang lagi, Kris, ucapku ketika suatu malam Krishna datang ke kontrakanku. Maaf ya Bang Dery, aku tidak bisa membantu Bang Dery, padahal selama ini Bang Dery lah yang selalu membantuku. Tapi saat Bang Dery kesusahan, aku justru tidak bisa berbuat apa-apa, balas Krishna lirih. Kamu jangan terlalu memikirkan aku, Kris. Aku ngerti kok. Hanya saja jika sampai bulan depan aku belum juga dapat pekerjaan, mungkin aku harus kembali ke kampung halamanku, Kris. Karena sudah 2 bulan ini kontrakan rumahku belum aku bayar. Pemilik kontrakan sudah sering datang untuk menagih. Ucapku lemah. Kalau Bang Dery pulang ke kampung, lalu bagaimana dengan hubungan kita, Bang? Tanya Krishna pilu. Itu juga yang selalu abang pikirkan, Kris. Berat rasanya harus berpisah dengan kamu, tapi aku gak mungkin terus di sini jika aku tidak punya pekerjaan. Jelasku pelan. Bagaimana kalau untuk sementara Bang Dery tinggal di rumah kami aja dulu? Sekalian nanti Bang Dery bisa kerja di tempat cucian, setidaknya sampai Bang Dery benar-benar dapat pekerjaan lagi, tawar Krishna. Memang sih rumah kami kecil, tapi kalau untuk menampung 1 orang lagi, aku rasa masih bisa lah. Apalagi selama ini Bang Dery juga kan yang membantu keuangan keluarga kami. Lanjut Krishna lagi.
Aku berpikir sejenak. Sepertinya tawaran dari Krishna barusan cukup menarik bagiku. Karena sejujurnya aku memang tidak ingin pulang ke kampung halamanku dengan kondisi kehidupanku seperti saat ini. Tapi apa itu tidak merepotkan kalian sekeluarga? Tanyaku ragu. Tentu saja tidak, Bang. Aku sendiri malah senang kalau kita bisa tinggal satu rumah, balas Krishna. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain loh di rumah kamu nantinya, ucapku. Bang Dery tenang aja, itu bisa diatur. Yang penting Bang Dery mau tinggal bersama kami untuk sementara, balas Krishna lagi. Baiklah Kris, sepertinya saat ini hanya itu satu-satunya pilihan yang aku punya, ucapku akhirnya. Aku pun akhirnya tinggal bersama Krishna dan keluarganya. Rumah Krishna memang tidak terlalu besar, namun rumah itu punya 3 kamar tidur. 1 kamar tidur ditempati oleh Krishna dan 2 orang adik perempuannya. 1 kamar lagi ditempati oleh 2 orang adik laki-laki Krishna. Sedangkan 1 kamar lagi adalah kamar Krishna sendiri, dan di kamar itulah aku tidur bersama Krishna. Sementara itu, aku juga ikut bekerja bersama Krishna di tempat cucian motor. Setidaknya untuk aku tetap bisa bertahan hidup selama aku belum mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Aku juga masih terus berusaha mencari pekerjaan dan mengirimkan lamaran kerja ke beberapa tempat. Aku tidak ingin menyerah, meskipun hal ini sangat berat bagiku, tapi aku harus tetap bertahan. Setidaknya saat ini aku masih punya Krishna. Aku masih selalu bisa bersamanya, menghabiskan waktu berdua dengannya, terutama saat malam hari ketika kami tidur berdua. Hal itu sudah cukup membuat aku bahagia saat ini. Hal itu juga yang membuat aku tetap semangat menjalani hari-hariku. Berbulan-bulan hal itu terus terjadi. Namun kehidupan kami tak kunjung membaik. Aku belum juga mendapatkan pekerjaan. Aku bahkan sudah menjual sepeda motorku, karena hasil yang kami dapat dari kami menjadi buruh cuci motor tidaklah pernah cukup. 2 orang adik Krishna pun bahkan harus berhenti sekolah, karena Krishna sudah tidak sanggup lagi membiayai sekolah mereka. Kehidupan kami benar-benar memprihatinkan. Aku benar-benar merasa terpuruk, dan aku mulai lelah dengan semua itu. Aku dan Krishna juga jadi sering bertengkar. Hubungan kami menjadi kian renggang, dan aku mulai merasa kalau aku hanya menjadi beban bagi keluarga Krishna. Sementara beban mereka sendiri tidak bisa mereka pikul. Karena itu, akhirnya aku pun pergi dari rumah Krishna diam-diam. Aku sengaja tidak memberitahu Krishna, namun aku sempatkan untuk pamit pada ibu dan adik-adiknya. Aku tidak berniat untuk pulang ke kampung. Aku hanya ingin mencari pekerjaan lain. Dan untuk sementara, aku tidak ingin bertemu dulu dengan Krishna. Bukan karena aku tidak mencintainya lagi, tapi jika kami tetap bersama saat ini, kami hanya akan terus bertengkar, yang membuat hubungan kami justru semakin memburuk. Aku melangkah gontai menelusuri trotoar. Langkahku gontai. Aku benar-benar tidak tahu harus kemana. Namun yang pasti, aku memang harus pergi dari rumah Krishna, karena aku tidak ingin menambah beban keluarganya. Dalam keremangan malam di tengah-tengah kota itu, aku berhenti sejenak untuk beristirahat di sebuah bangku taman, sambil terus memikirkan langkahku selanjutnya. Saat itulah tiba-tiba seorang laki-laki datang mendekatiku. Laki-laki itu tersenyum padaku. Aku mencoba membalas untuk tersenyum, meskipun aku tidak yakin kalau aku mengenali laki-laki tersebut.
Derry kan? Tanya laki-laki itu dengan suara berat. Refleks aku pun mengangguk. Kamu siapa? Tanyaku spontan. Aku Tommy Der, masih ingat kan? Kita satu kelas dulu waktu kuliah. Jelas laki-laki itu. Aku berpikir sejenak sambil terus menatapi wajah tampan laki-laki itu, dan tiba-tiba aku mengingatnya. Dulu ketika kuliah, aku dan Tommy sebenarnya tidak terlalu dekat, tapi kami memang sering bertemu karena satu kelas, meskipun kami jarang ngobrol. Iya, aku ingat, balasku akhirnya, setelah cukup yakin kalau itu memang Tommy, teman kuliahku dulu. Apa kabar kamu? Tanya Tommy pelan sambil ia duduk di dekatku. Baik Tom, kamu sendiri apa kabar? Balasku. Aku juga baik Der, ucap Tommy. Jadi sekarang kamu kerja di mana? Lanjutnya bertanya. Aku sudah hampir 6 bulan menganggur Tom. Dulu aku sempat jadi karyawan kantor di sebuah pabrik, tapi sudah 6 bulan ini aku dipecat. Jawabku apa adanya. Meskipun aku dan Tommy tidak begitu dekat dan kami juga baru bertemu kembali setelah sekian tahun, namun entah mengapa aku hanya ingin berbicara jujur pada Tommy. Aku sudah coba mengirim lamaran kerja ke berbagai tempat Tom, namun sudah 6 bulan aku belum mendapatkan panggilan satupun. Lanjutku lagi. Tommy memperlihatkan wajah prihatinnya atas ceritaku barusan. Kamu mau kerja di tempatku nggak? Tanya Tommy kemudian. Aku pasti mau Tom. Kerja apa aja aku mau saat ini. Aku benar-benar butuh pekerjaan. Balasku cepat. Oke, kalau gitu besok aku tunggu kamu di kantorku. Ini alamatnya. Ucap Tommy sambil menyerahkan selembar kartu namanya padaku. Ini serius Tom? Kamu nggak lagi ngerjain aku kan? Tanyaku benar-benar tidak yakin. Aku serius Der, aku memang butuh tambahan karyawan untuk usaha ekspedisiku yang sedang berkembang saat ini. Kebetulan ada posisi yang masih kosong, dan aku rasa kamu cocok di posisi itu. Jelas Tommy yakin. Baiklah Tom, besok aku pasti datang ke tempat kamu. Balasku merasa lega. Tapi ngomong-ngomong, kamu tinggal di mana sekarang? Tanya Tommy tiba-tiba. Aku sebenarnya lagi cari tempat kos yang murah Tom. Tapi sekarang ini aku belum punya tempat tinggal. Jawabku apa adanya. Kalau begitu, kamu ikut saya aja. Kebetulan aku juga tinggal sendirian. Ada pembantu sih di rumah, tapi aku kan masih lajang. Jadi nanti kamu bisa tinggal di rumahku aja. Tawar Tommy lagi. Aku terdiam sesaat. Berat rasanya menerima tawaran Tommy barusan. Tapi saat ini aku tidak punya pilihan. Tapi apa itu tidak terlalu merepotkan Tom? Kita baru aja ketemu, tapi kamu sudah begitu baik padaku. Ucapku pelan. Udah, santai aja. Mungkin ini yang dinamakan takdir. Kita bertemu tak sengaja setelah sekian tahun tak berjumpa. Kamu lagi butuh pekerjaan, aku lagi butuh karyawan. Kamu lagi butuh tempat tinggal, aku lagi butuh teman untuk tinggal di rumahku. Jelas Tommy mantap. Dan begitulah, sejak saat itu aku pun tinggal serumah dengan Tommy. Aku juga sudah bekerja di tempatnya. Kami pun menjadi semakin dekat dan akrab. Tommy memang sangat baik padaku. Sudah hampir 2 bulan aku tinggal bersama Tommy. Sudah 2 bulan juga aku bekerja bersamanya. Aku pun sudah mulai merasa lega karena akhirnya aku mendapatkan pekerjaan dan juga tempat tinggal gratis. Aku masih sering mengingat Krishna, aku masih selalu merindukannya. Tapi saat ini aku belum bisa menghubunginya, karena Krishna sudah tidak punya handphone lagi.
Aku juga nggak punya kesempatan untuk mendatanginya karena kesibukanku bekerja. Kenapa kamu begitu baik padaku, Tom? Tanyaku suatu malam saat kami ngobrol berdua di kamar Tommy untuk kesekian kalinya. Tommy memang hampir setiap malam mengajak aku mengobrol di kamarnya sebelum kami tertidur. Tommy memang menyediakan sebuah kamar untukku, tapi hampir setiap malam Tommy justru meminta aku untuk tidur di kamarnya. Karena aku percaya kamu orang baik, Der, dan karena sebenarnya aku suka sama kamu. Jawab Tommy lugas. Maksud kamu? Tanyaku heran. Sebenarnya aku sudah menyukai kamu sejak kita kuliah, Der. Tapi selama itu aku tidak berani untuk mendekati kamu. Dan sekarang aku punya kesempatan untuk bisa dekat sama kamu. Jadi aku tidak bisa lagi membohongi perasaanku kalau aku benar-benar telah jatuh cinta sama kamu. Jelas Tommy terdengar jujur. Kamu juga gay? Tanyaku tanpa sadar. Iya, Der. Tapi apa itu berarti kalau kamu juga seorang gay? Balas Tommy. Aku pun tersadar dari kalimat pertanyaanku barusan. Kalimat itu tanpa sadar ternyata telah mengungkapkan siapa aku sebenarnya pada Tommy. Iya, Tom. Karena kamu sudah jujur, aku juga harus jujur kan? Balasku akhirnya. Lalu, apa kamu juga suka sama aku? Tanya Tommy lagi. Kalau untuk itu aku belum bisa menjawabnya, Tom. Bukan karena kamu tidak menarik. Aku memang suka sama kamu. Tapi aku tidak menyangka selama ini kalau kamu juga seorang gay. Dan lebih tidak aku sangka lagi kalau kamu menyukaiku bahkan sejak kita kuliah. Balasku apa adanya. Sekarang kamu kan sudah tahu. Lalu apa aku punya kesempatan untuk bisa memiliki kamu? Tommy bertanya lagi. Aku belum bisa jawab sekarang, Tom. Balasku. Kenapa? Tanya Tommy. Aku pun kemudian menceritakan tentang Krishna pada Tommy. Aku menceritakan semuanya. Aku memang berniat untuk jujur pada Tommy, mengingat ia begitu baik padaku. Jadi, apa sekarang kamu masih mencintai Krishna? Tanya Tommy sesaat setelah aku selesai bercerita. Sejujurnya iya, Tom. Tapi kami sudah lama tidak saling berkomunikasi. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kabar Krishna saat ini. Balasku. Tommy pun kemudian hanya terdiam mendengarkan penjelasanku barusan. Aku tidak tahu apa yang dirasakan oleh Tommy saat ini. Mungkin ia kecewa, namun aku juga tidak ingin membohonginya. Aku akan menemui Krishna besok, Tom, dan aku akan menyelesaikan persoalan kami. Setelah itu, mungkin aku baru bisa memberikan jawaban sama kamu. Ucapku akhirnya melihat keterdiaman Tommy. Aku gak akan memaksa kamu untuk menyukai Der. Apapun keputusanmu nantinya, aku akan menerimanya. Ucap Tommy akhirnya. Keesokan harinya, aku pun menemui Krishna di tempat cucian motor tempat ia bekerja. Aku minta maaf, Chris, karena pergi diam-diam. Ucapku memulai pembicaraan saat kami akhirnya sepakat untuk mengobrol di sebuah kafe. Iya bang, nggak apa-apa, aku ngerti kok, balas Krishna. Aku juga minta maaf karena mungkin setelah ini kita tidak bisa lagi bersama. Aku ingin kita saling melupakan, Chris, dan aku harap kamu tidak membenciku karena ini. Ucapku dengan nada penuh keraguan. Iya bang, aku ngerti.
Aku juga nggak mungkin memaksa Bang Dery untuk tetap mencintaiku. Aku juga nggak bakal bisa membenci Bang Dery, karena selama ini Bang Dery sudah sangat baik padaku dan juga pada keluargaku. Jadi apapun keputusan Bang Dery akan hubungan kita, aku akan menerimanya, Bang. Balas Krishna diplomatis. Makasih ya Chris, makasih atas pengertian kamu. Makasih juga untuk semuanya, untuk hari-hari indah yang pernah kita lewati berdua. Aku tak akan pernah melupakan kamu, Chris. Kamu adalah laki-laki terindah yang pernah singgah dalam perjalanan hidupku. Ucapku penuh perasaan. Aku juga berterima kasih sama Bang Dery. Terima kasih karena sudah selalu baik padaku selama ini. Terima kasih untuk pengalaman terindah yang pernah Bang Dery ciptakan dalam perjalanan hidupku. Aku juga tidak akan pernah melupakan Bang Dery, karena Bang Dery adalah laki-laki terlembut yang pernah aku kenal. Aku juga minta maaf sama Bang Dery, karena belum bisa menjadi yang terbaik untuk Bang Dery. Aku juga belum bisa membalas semua jasa-jasa Bang Dery padaku. Balas Krishna panjang lebar. Dan hubungan kami pun berakhir. Sebagaimana hubungan kami berawal dengan baik, maka hubungan kami pun berakhir dengan baik pula. Aku memang telah memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan Krishna. Bukan karena aku tidak lagi mencintainya, tapi terlebih karena aku sangat menghargai perasaan Tommy padaku. Dia sudah begitu sangat baik padaku, jadi aku tidak bisa menolaknya. Aku akan belajar untuk mencintai Tommy, sekaligus aku juga akan belajar untuk melupakan Krishna. Karena bagiku, hidup adalah pilihan, dan apapun pilihannya, akan selalu ada pengorbanan pada setiap pilihan tersebut. Dan aku memilih untuk mengorbankan cintaku demi membahagiakan orang yang mencintaiku. Aku memilih mengorbankan masa laluku demi meraih masa depan yang lebih baik. Meskipun aku tahu kalau itu bukanlah pilihan yang terbaik. Semoga saja aku bisa mencintai Tommy seperti ia mencintaiku. Dan semoga saja aku bisa memupus rasa cintaku pada Krishna. Demikian juga Krishna hendaknya. Ya, semoga saja. Demikian kisahku bersama pemuda tampan si tukang cuci motor yang gagah tersebut. Terima kasih sudah menyimak kisah ini dari awal sampai akhir. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Salam sayang selalu buat kalian semua. Mwah.